Aduh, ini sawi udah layu begini masih dijual aja sih bang? Turunin harganya lah, masa barang sisa begini harganya selangit? Yah, empok, itu baru datang subuh tadi. Masih seger itu, cuma kena panas dikit. Halah alasan, bilang aja mau cari untung gede. Nasib emang kalau punya suami nggak becus cari duit. Belanja sawi seikat aja mesti mikir 2 kali. Sabar Jeng Ratna, emang Bang Hendra belum cair bonusnya? Kan katanya lagi ramai yang kirim paket. Bonus apaan? Kerjanya cuma mondar-mandir panas-panasan, pulang-pulang cuma bawa badan bau matahari sama recehan. Capek saya Lela, punya suami tuh kayak punya beban tambahan di punggung. Tapi Bang Hendra mah orangnya rajin, Jeng. Kelihatan sabar banget kalau lewat sini. Sabar itu nama lain dari nggak punya harga diri, tahu gak? Laki-laki kalau nggak bisa kasih emas segede gaban ke istrinya, mah nggak usah sok sabar. Tuh, lihat si Hendra datang. Mukanya aja udah bikin selera makan hilang. Assalamualaikum. Ratna, ini ada titipan uang buat belanja besok. Aku simpan di meja ya. Waalaikumsalam. Nggak usah ditaruh meja. Sini, kasih ke tangan saya. Berapa ini? Hah? Cuma segini? Kamu kerja apa jadi pengemis di jalanan? Lagi sepi nah. Itu juga udah aku usahain gak makan siang biar uangnya utuh buat kamu. Nggak makan siang itu urusan kamu. Urusan saya itu dapur nebul. Malu saya sama tetangga. Tiap hari cuma bisa beli tempe. Kamu itu laki-laki atau apa sih? Lemes banget. Waduh, mulai lagi deh singanya ngamuk. Sabar nah, malu dilihat orang. Nanti kita bahas di dalam ya. Malu? Kamu yang harusnya malu. Badan gede tapi dompet tipis. Tuh, lihat suaminya Bu RT. Baru pulang bawa motor baru. Kamu, motor udah kayak odong-odong karatan, masih aja dipiara. Ngapain duduk? Itu jemuran angkat. Air di bak mandi juga belum penuh. Jangan mentang-mentang udah kasih duit receh, terus merasa jadi raja di rumah ini. Beri aku waktu 5 menit nah. Kaki aku gemetaran tadi di jalan. Hampir jatuh karena pusing. Halah acting, biar saya kasihan terus gak nyuruh-nyuruh kamu gitu. Taktik kuno, laki-laki itu harus kuat. Kalau lembek begini, pantesan karir kamu cuma mentok jadi kurir kelas teri. Nah, aku ini suami kamu. Bisa nggak sekali aja bicara pakai nada yang enak didengar? Aku kerja buat kamu, buat anak kita di pesantren. Bawa-bawa anak lagi. Anak kita di sana juga pasti malu kalau tahu bapaknya cuma tukang antar paket yang sering dimaki-maki orang di jalan. Harusnya kamu itu mikir, gimana caranya biar saya bangga. Apa yang bikin kamu bangga? Apa uang segalanya buat kamu? Iyalah, di zaman sekarang nggak ada uang itu artinya kamu sampah. Kamu tahu nggak kenapa saya sering marah? Karena saya capek dihina sama saudara-saudara saya karena punya suami kayak kamu. Siapa yang menghina? Perasaan mereka baik-baik saja. Di depan kamu mereka baik, di belakang mereka ngetawain saya. Ratna, kok mau sih sama Hendra yang cuma tamatan SMA dan gak punya masa depan? Itu yang mereka bilang. Dan kamu dengan santainya minta istirahat. Istighfar nah, aku selalu jujur cari nafkah. Gak pernah aku kasih kamu uang haram. Haram atau halal itu urusan nanti. Yang penting jumlahnya. Ngerti nggak? Kamu itu bener-bener laki-laki nggak guna. Astagfirullah. Kamu benar-benar sudah tidak menghargai aku sama sekali ya. Apa yang mau dihargai? Sampah aja masih bisa didaur ulang. Kalau kamu cuma bisa bikin naik darah. Repot amat, Hen. Sini, saya bantu pegangin senternya. Pak Danu, iya nih, rantainya udah aus banget. Belum sempet ganti. Sabar ya, Hen. Tadi saya nggak sengaja dengar suara Ratna dari luar. Kenceng banget ya suaranya kalau lagi emosi. Ya, begitulah Pak. Namanya juga perempuan. Mungkin lagi capek urus rumah. Tapi nggak gitu juga, Hen. Kamu itu suaminya. Laki-laki punya batas kesabaran. Saya aja yang denger nyesek banget denger dia bilang kamu nggak guna. Saya selalu berharap suatu saat hatinya melembut, Pak. Saya bertahan demi anak. Saya nggak mau keluarga saya hancur. Hendra,
Ngapain malah ngerumpi sama tetangga? Itu sampah di dapur belum dibuang. Udah bau tahu nggak? Malah asik curhat kayak ibu-ibu. Astagfirullah, Ratna. Ini suamimu lagi benerin motor buat cari duit besok. Masa kamu nggak ada pengertiannya dikit? Pak Danu nggak usah ikut campur. Urusin aja istri Pak Danu yang sok suci itu. Hendra ini kalau nggak diginiin bakal ngelunjak. Makin malas. Bukan begitu, Ratna. Menghargai suami itu pintu surga buat istri. Kamu nggak takut kena azab ngomong begitu terus? Azab? Azab itu buat orang jahat. Saya cuma bicara fakta. Fakta kalau suami saya ini gagal. Udah Hendra, masuk. Buang sampahnya sekarang. Iya nah, sebentar lagi selesai. Sekarang. Atau motor itu saya jual ke tukang loak biar kamu jalan kaki sekalian. Sabar ya Pak Danu, saya masuk dulu. Kasian si Hendra. Punya istri mulutnya lebih tajam dari silet. Masakan apa ini? Hambar. Kayak hidup kamu, hambar. Tadi kamu yang masak, nah. Aku tadi cuma bantu kupas bawang. Ya karena kamu kasih uang belanjanya mepet. Bumbu-bumbu pada mahal. Jangan nyalahin masakan saya kalau kamu sendiri nggak mampu beli bumbu yang komplit. Tadi sore aku lihat kamu beli paket baju online, nah. Katanya uangnya habis buat bumbu. Oh, jadi sekarang kamu mulai mata-matai saya, hah? Itu baju buat kondangan minggu depan. Kamu mau saya pakai daster rombeng ke acara keluarga saya? Biar semua orang makin yakin kalau suami saya miskin. Bukan gitu, nah. Maksudku, prioritaskan dulu buat makan kita. Baju kan masih banyak yang bagus. Bagus menurut kamu, sampah menurut saya. Kamu tuh nggak pernah ngerti perasaan perempuan. Kamu itu cuma mikirin perut kamu sendiri. Aku bahkan jarang makan di luar demi kamu bisa beli pulsa dan baju, nah. Kapan kamu sadar? Nggak usah sok pahlawan, nggak usah mengungkit-ungkit. Itu kewajiban kamu. Kalau kamu nggak sanggup, mending dari dulu saya nikah sama mantan saya yang sekarang udah jadi juragan kontrakan. Kenapa kamu nggak lakukan itu dulu? Kenapa pilih aku kalau akhirnya cuma untuk dihina setiap hari? Karena dulu saya pikir kamu punya potensi, tapi ternyata saya salah besar. Kamu itu cuma produk gagal, cacat mental sebagai laki-laki. Cukup, nah. Sudah cukup. Enggak, belum cukup. Saya akan terus ngomong sampai kamu sadar kalau kamu itu beban hidup saya. Dengar ya, kalau besok kamu nggak bawa uang tambahan, mending nggak usah pulang sekalian. Tidur aja di jalan sama motor butut kamu itu. Loh, Bang Hendra, kok belum masuk? Udah jam 11 ini, udara lagi nggak enak. Bu RT, iya, lagi cari angin sebentar, Bu, biar pikiran adem. Bang, saya sebagai orang tua di sini cuma mau pesan satu hal. Saya sering dengar suara dari dalam rumah abang. Sabar ya bang, tapi ingat, sabar juga ada batasnya. Kalau sudah menyangkut harga diri sebagai pemimpin rumah tangga. Terima kasih, Bu. Saya selalu mencoba bertahan, tapi rasanya dada saya makin sesak setiap hari. Ratna itu sebenarnya orang baik. Cuma lidahnya nggak pernah disekolahin. Dia harus diberi pelajaran, Bang. Kalau didiamkan terus, dia makin merasa benar. Saya sudah coba bicara baik-baik, tapi selalu berakhir dengan cacian. Dia merasa saya ini hambatan buat kebahagiaannya. Astaga, ucapan itu lebih tajam dari parang, Bang. Jangan sampai abang jatuh sakit karena kepikiran terus. Hendra, masih berani ya ngadu-ngadu ke Bu RT? Bu RT juga, jangan dengerin omongan laki-laki ini. Dia cuma mau cari simpati. Ratna, jaga bicaramu. Ini suamimu, orang yang kasih kamu makan. Kasih makan apa? Kasih makan penderitaan. Bu RT nggak tahu rasanya jadi saya. Punya suami nggak bisa diandalkan, itu kayak hidup di neraka sebelum mati. Jadi, kamu merasa hidup denganku itu seperti di neraka, nah? Iya, lebih buruk dari neraka. Puas kamu? Puas? Baiklah, kalau itu yang kamu rasakan. Aku nggak mau jadi penyebab kamu merasa di neraka terus-menerus. Halah, mau ngomong apa lagi? Mau pergi? Pergi aja. Paling besok juga balik lagi karena nggak punya tempat tinggal. Laki-laki kayak kamu bisa apa tanpa rumah ini?
Lihat itu Bu RT, dia mau sok-sokan pergi. Paling cuma sampai ujung gang juga balik lagi. Dasar cengeng, laki-laki nggak punya nyali. Kamu bakal menyesal, Ratna. Menyesal senyesal-nyesalnya. Menyesal? Saya justru bakal syukuran kalau dia beneran pergi. Bebas saya dari laki-laki pembawa sial. Halah, beneran gak pulang semalam. Sok jagoan sekali si Hendra itu. Palingan numpang tidur di emperan toko sambil kedinginan. Jeng Ratna, tumben sepi. Bang Hendra mana? Biasanya jam segini udah sibuk manasin motor. Tahu tuh, lagi kumat manjanya. Kabur dari rumah cuma gara-gara saya nasihatin dikit. Biarin aja Lela, biar dia tahu rasa gimana susahnya cari makan kalau nggak ada istri yang ngurusin. Loh, kabur? Tapi tadi saya lihat dia di pangkalan ojek. Mukanya pucat banget, Ceng. Kayak orang sakit sakau. Sakit hati kali, biarin aja. Paling nanti sore juga pulang sambil nangis-nangis minta maaf. Saya nggak bakal bukain pintu sebelum dia bawa uang banyak. Duh, Ceng. Tapi tadi dia bawa tas gede. Kayaknya bukan mau main-mauan itu. Pak Danu juga bilang, Bang Hendra titip kunci motor ke dia buat dijual. Apa? Jual motor? Dasar laki-laki gila. Itu motor satu-satunya hartanya malah mau dijual. Mau jadi gembel beneran dia. Katanya buat bayar tunggakan sekolah anak kalian di pesantren, Jeng. Dia bilang dia nggak mau anaknya putus sekolah, cuma karena bapaknya nggak becus. Sok pahlawan. Bilang aja itu taktik biar saya iba. Nggak akan. Saya nggak akan termakan drama murahan kayak gitu. Ini kenapa sih air di bak habis? Sialan si Hendra, biasanya kan dia yang nyalain mesin air. Sekarang saya harus turun tangan sendiri. Ayo dong nyala, mesin butut. Sama kayak yang punya. Hendra, kamu di mana sih? Sengaja ya mau ngerjain saya. Satu harian gak ada yang bantuin apa-apa. Biasanya dia yang angkat jemuran, dia yang sapu halaman. Kok saya jadi mikirin dia sih? Dia itu beban. Harusnya saya senang dia pergi. Uang tinggal 10.000. Si Hendra biasanya naruh uang di bawah vas bunga kalau dia mau berangkat kerja. Mana ya? Nah, ini dia. Tapi kok cuma dikit? Nah, ini sisa uang tabunganku buat kamu makan seminggu. Maaf cuma segini. Aku pergi cari jalan biar nggak jadi beban buat kamu lagi. Cih, cari jalan atau mau lari dari tanggung jawab? Pergi aja sana, jangan pernah balik lagi. Saya bisa hidup tanpa kamu. Saya bakal cari kerja. Saya bakal tunjukin kalau saya bisa kaya tanpa bantuan kurir miskin kayak kamu. Ratna, kamu dari mana hujan-hujanan begini? Cari kerja, Pak. Capek saya nungguin si Hendra yang nggak tahu diri itu. Ada kabar nggak tentang dia? Ratna, kamu belum tahu. Tadi sore Apa? Dia ditangkap polisi gara-gara nyolong? Atau dia kecelakaan motor? Hendra, dia pingsan di jalan saat lagi jalan kaki nganterin paket terakhirnya. Katanya dia belum makan 2 hari karena uangnya dikasih ke kamu semua. Pingsan doang kan? Lebay dia mah. Paling cuma cari perhatian orang lewat. Ratna, jaga mulutmu. Dia meninggal di ambulans dalam perjalanan ke rumah sakit. Jantungnya nggak kuat karena kelelahan parah dan kurang gizi. Enggak, Pak Danu bohong kan? Tadi pagi Lela bilang dia masih sehat di pangkalan ojek. Dia memaksakan diri kerja ekstra buat lunasin semua hutang-hutang belanjaan kamu di warung sebelum dia pergi jauh. Dia titip pesan ke saya, katanya, bilang sama Ratna, maaf saya cuma bisa kasih nyawa saya karena saya nggak punya harta. Nggak mungkin, Hendra nggak mungkin ninggalin saya. Dia kan sabar, dia nggak pernah marah kalau saya maki-maki. Kesabaran manusia ada batasnya, Ratna. Dan kamu sudah menghancurkan batas itu sampai dia lebih memilih mati dalam kerja keras daripada hidup dalam hinaan kamu. Sudah datang, Ratna? Lihat orang yang kamu bilang sampah ini. Sekarang dia sudah tenang, gak perlu dengar makian kamu lagi.
Hendra, bangun Mas. Aku cuma bercanda kemarin. Aku nggak maksud bilang kamu sampah. Sudah telat, Jeng. Tadi pas dia dibawa ke sini, di kantongnya cuma ada foto kamu sama anak kalian yang sudah lecek banget. Dia sayang banget sama kamu, tapi kamu injak-injak harga dirinya tiap hari. Mas Hendra, bangun. Aku janji nggak bakal marah lagi. Aku bakal masak enak buat kamu. Aku bakal minta maaf sama kamu di depan semua orang. Kemarin kamu bilang hidup sama dia itu di neraka kan? Sekarang Tuhan kabulkan doa kamu. Dia sudah pergi dari neraka yang kamu buat sendiri. Sekarang kamu rasakan sendiri gimana rasanya hidup tanpa dia. Maafin aku, Mas. Maafin mulut aku. Aku berdosa. Aku istri durhaka. Mas, jangan tinggalin aku sendirian. Anakmu sudah saya telepon. Dia menangis histeris. Dia tanya, kenapa bapaknya kerja sampai meninggal? Apa ibunya nggak kasih makan bapaknya? Astagfirullah, anakku. Aku mau ngomong apa sama dia? Aku yang bunuh bapaknya dengan kata-kataku. Aku yang bunuh dia. Biasanya jam segini dia ngetok pintu. Nah, ini ada martabak buat kamu. Terus saya buang martabaknya karena saya bilang martabaknya murah. Sekarang rumah ini sepi banget. Air habis, nggak ada yang benerin. Listrik mati, nggak ada yang isi pulsa. Ternyata yang selama ini bikin rumah ini hidup itu kamu, Mas. Bukan uang, bukan gengsi. Mulut ini yang udah bikin aku kehilangan segalanya. Kenapa aku bodoh banget? Mas Hendra balik? Bukan, Jeng. Saya cuma mau nagih utang belanjaan Jeng Ratna yang kemarin. Mas Hendra emang udah bayar sebagian, tapi ini ada bon baru yang Jeng ambil sendiri. Saya nggak punya uang, Lela. Tolong. Makanya, jangan sombong jadi orang. Dulu punya suami disia-siakan. Sekarang ngerasain sendiri pahitnya jadi janda tanpa pegangan. Permisi. Mas Hendra, jemput aku, Mas. Aku nggak kuat dihina orang. Ternyata dihina itu sakit banget. Ratna baru menyadari bahwa selama ini suaminya lah yang menjadi tameng dari kerasnya dunia. Saat tameng itu hancur karena ulahnya sendiri, dia harus menghadapi badai tanpa perlindungan sedikit pun. Ampuni aku ya Allah. Ampuni mulutku yang tajam ini. Tapi semua sudah terlambat. Surga yang dulu ada di depan mataku, sekarang sudah tertutup rapat karena kesombonganku sendiri. Penyesalan selalu datang di akhir. Jangan sampai lisanmu menjadi pisau yang membunuh kebahagiaanmu sendiri.